Pertama bahwa tentu saja Bapak Gubernur berpikiran bahwa kita ini ketika tahun 2000, 2020 dan 2021 Suaranya sudah kedengaran nggak mempunyai Bang? pengalaman gitu ya Suara-suara. terkait dengan bagaimana kita bekerja dari rumah pada saat itu. Karena physical Kedengaran. distancing kan ketika masa pandemi COVID ini adalah salah satu yang ya harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu kami selalu memantau. Jadi tahun 2020, 2021 yang pertama adalah kinerja. Jadi terkait dengan kinerja ternyata 2019, 2020 dan 2021 kurang lebih capaian-capaian kinerja di ASN di Jawa Barat ini rata-rata memang hampir sama. Jadi mencapai di atas 90% kurang lebih ketercapaiannya. Nah, oleh karena itu, kami pun barangkali perlu menyampaikan bahwa penilaian kinerja di Jawa Barat ini, di Pemprov Jawa Barat, sudah lama menggunakan aplikasi, gitu ya. Jadi aplikasi ini memang yang sudah digunakan oleh setiap ASN di Jawa Barat ini. Oleh karena itu, kami memantaunya dengan mudah dan bisa dengan cepat capaian-capaian kinerja seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan efektivitas, gitu ya, efektivitas khususnya barangkali waktu perjalanan. Nah, saya melihat di kota-kota besar, jadi bukan hanya di Bandung saja, tetapi juga saya di Jakarta, karena saya dulu pernah di Jakarta sebelum di Jawa Barat ini, melihat bahwa anak-anak yang atau pegawai-pegawai yang bekerja di Jakarta Pusat, tetapi rumahnya berada di pinggiran, misalnya di Tangerang, di Bekasi, kemudian di Depok, waktu tempuh kerjanya itu bisa jadi pergi 2 jam dan pulang bisa lebih dari 2 jam. Jadi efektivitas dari perjalanan untuk menuju kantor dan pulang dari kantor ini sangat menyita energi yang cukup banyak. Kemudian juga kita melihat bahwa pasca pandemi ini sebetulnya infrastruktur dari informasi dan teknologi sudah terakselerasi dengan sendirinya. Nah, jadi hal-hal ini barangkali yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, yang mana kita jangan kembali lagi ke apa istilahnya masa sebelum pandemi, karena kita ini saat ini sudah berada dalam posisi kita sudah melaksanakan sistem penilaian kinerjanya sudah kita bangun dan seterusnya. Nah, barangkali sedikit saya ingin menambahkan, artinya 100% itu bukan berarti semua karyawan tidak bekerja di kantor, karena Hmm. kami pun melakukan identifikasi, tadi kan disampaikan bahwa saat ini kami sedang memetakan, dan kurang lebih ada 5 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah karakteristik dari jabatan. Jadi ada jenis-jenis jabatan yang sebetulnya memang bekerja anywhere, di mana saja itu memungkinkan. Kedua, karakteristik dari organisasinya. Kemudian juga kita melihat key person dari perangkat daerah atau unit-unit organisasi. Kemudian kami pun juga mempertimbangkan 2 hal yang sangat penting, yaitu historical dari kinerja pegawai dan satu lagi adalah riwayat kedisiplinannya. Nah, inilah barangkali 5 hal ini yang menjadi pertimbangan di mana hal tersebut sangat penting yang harus kita pertimbangkan. Jadi kurang lebih seperti itulah background yang kenapa Jawa Barat siap sebetulnya gitu ya untuk melakukan bekerja dari mana saja. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Artinya ini menurut Anda akan menjadi fleksibel begitu ya. Saya akan ke Pak Agus. Pak Agus, ini ternyata lebih fleksibel gitu jika memang WFA ini diterapkan. Memang selama ini tidak sefleksibel apa ASN kita, khususnya Jawa Barat. Gini, saya agak surprise tadi ketika disebut 100%, tapi sudah dilihat oleh Bang Iwan tadi ya, bahwa itu tergantung. Memang tidak bisa semuanya. Ya, Jawa Barat mungkin sudah lebih maju dalam melakukan tahapan-tahapan, lalu menciptakan apa namanya ukuran untuk kinerja dan sebagainya. Tapi yang menjadi perlu diingat juga, saya rasa di Jawa Barat juga tidak semua daerah itu bandwidth-nya bagus, yaitu saluran internetnya. Nah, itu harus dihitung apa saja yang bisa work from everywhere itu juga harus dikaji dengan ketat bahwa tidak semua, karena ketika ada bandwidth-nya jelek, sambungannya jelek, dan itu nanti bisa bermasalah. Itu yang pertama. Kedua, ASN kita ini kan dinilai oleh banyak pihak tidak terlalu
kinerjanya baik. Sudah ada memang ukuran-ukurannya juga di Kementerian Pan-RB. Tapi sekali lagi untuk mengukur produktivitas ASN bekerja melalui online system itu harus ada instrumen yang ketat. Karena sekali lagi pelayanan publik itu tidak semuanya bisa dilakukan dengan online. Beberapa hal masih harus tanda tangan basah misalnya, istilah itu tanda tangan tertulis gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang perlu tatap muka untuk verifikasi atau sebagainya. Nah, tidak semua juga, karena ini kan berlaku seluruh Indonesia, tidak semua juga kota-kota atau daerah itu bisa lakukan itu. Saya yakin banyak belum punya alat uji untuk kinerja, alat uji untuk prestasi-prestasi yang lain, sehingga mudah ketika Biro Kepegawaian akan mempromosikan yang bersangkutan untuk jenjang jabatan yang lebih tinggi.